Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita akan membahas bab 4 tentang ciri dan kebutuhan makhluk hidup ya. Anak-anak Miss ada yang tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, adapun ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Kira-kira anak Miss tahu apa itu bernapas? Bernapas adalah proses menghirup dan menghembuskan udara. Makhluk hidup memiliki alat pernapasan dalam tubuhnya, dan cara bernapas suatu jenis makhluk hidup tentu saja berbeda dengan jenis makhluk hidup lainnya. Nah, yang pertama itu manusia. Manusia bernapas dengan paru-paru. Yang kedua, tumbuhan. Tumbuhan itu bernapas dengan stomata yang ada di daun dan lentisel yang ada di batang. Stomata itu terletak di permukaan atas atau bawah daun, dan stomata hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Oke, nah sekarang yang ketiga yaitu hewan. Nah, ada 4 alat pernapasan hewan yang ingin Miss jelaskan. Yang pertama itu paru-paru. Berikut contoh hewan yang bernapas dengan paru-paru. Untuk catatan, katak dewasa itu bernapas dengan paru-paru saat berada di darat, dan burung bernapas dengan paru-paru juga kalau sedang di darat. Namun saat terbang, maka burung bernapas dengan pundi-pundi udara. Alat pernapasan yang kedua yaitu insang. Berikut adalah contoh hewan-hewan yang bernapas dengan insang. Untuk catatan juga, alat pernapasan katak pada fase berudu itu menggunakan alat pernapasan insang. Next, alat pernapasan yang ketiga yaitu trakea. Apa itu trakea, Miss? Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara pada stigma. Anak-anak Miss bisa amati gambar ini ya. Nah, berikut adalah contoh hewan yang bernapas dengan trakea. Oke. Next. Yang keempat yaitu permukaan kulit. Berikut adalah contoh hewan yang bernapas dengan permukaan kulit. Dan untuk catatan, katak dewasa bernapas dengan kulit ketika di dalam air. Nah, sampai di sini anak-anak Miss paham ya. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makan dan air. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan dan air untuk hidup. Makanan manusia itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Dan berdasarkan jenis makanannya, ternyata hewan itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua, hewan pemakan hewan lain. Yang ketiga, hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Nah, ini yang pertama hewan pemakan tumbuhan. Ini adalah contoh hewan yang memakan tumbuhan. Anak-anak Miss bisa lihat pada gambar ya. Yang kedua, hewan pemakan hewan lain. Nah, anak-anak Miss juga bisa lihat pada gambar. Yang ketiga, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Untuk contohnya, anak-anak Miss perhatikan pada gambar ya. Tumbuhan. Bagaimana cara tumbuhan makan? Tumbuhan mendapat makanannya dengan melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis, Miss? Fotosintesis adalah
proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Bahan yang diperlukan untuk fotosintesis adalah karbon dioksida, air, dan sinar matahari. Fotosintesis terjadi di bagian tubuh tumbuhan yang mengandung klorofil, terutama pada daun. Nah, adapun ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuhnya. Nah, manusia itu bergerak dengan cara berjalan atau berlari dengan menggunakan kaki. Adapun cara bergerak hewan itu ada 6. Yang pertama melompat. Adapun contoh hewannya yang pertama katak, kelinci, kanguru, jangkrik, belalang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu berjalan. Adapun contoh hewan yang bergerak dengan berjalan seperti kucing, ayam, sapi, kambing, bebek, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu terbang. Adapun contoh hewan yang bergerak dengan terbang yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, capung, dan lain-lain. Yang keempat yaitu berenang. Adapun hewan yang bergerak dengan berenang seperti semua jenis ikan dan lumba-lumba. Next, yang kelima yaitu melata. Apa itu hewan melata, Miss? Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menggunakan otot perut. Adapun contoh hewannya seperti ular, bekicot, cacing tanah, dan lain-lain. Next, yang keenam yaitu merayap atau merangkak. Apa itu merayap, Miss? Merayap adalah bergerak maju dengan tangan dan kaki serta badan bertumpu ke tanah. Nah, adapun contoh hewan-hewannya yaitu seperti cicak, kura-kura, buaya, kadal, dan lain-lain. Next, ternyata tumbuhan juga dapat bergerak loh. Adapun contohnya yang pertama, daun tumbuhan putri malu mengatup setelah disentuh. Dan yang kedua yaitu gerak tanaman anggrek yang mengikuti datangnya cahaya. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman ya. Next, adapun ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh. Nah, anak-anak Miss coba perhatikan pada gambar ya. Nah, manusia itu dilahirkan pertama kali sebagai bayi, kemudian balita, lalu menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi anak remaja, lalu dewasa, dan lansia. Nah, untuk hewan, Miss ambil contohnya seperti ayam. Nah, anak-anak Miss bisa perhatikan ya. Pertama yaitu telur. Setelah telur menetas menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa. Nah, dan pada tumbuhan yaitu dimulai dari biji, lalu muncul akar, tunas, daun, ranting, dan semakin lama tumbuhan semakin tinggi dan besar. Next, adapun ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Apa itu berkembang biak, Miss? Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Adapun tujuannya yaitu
melestarikan jenisnya agar tidak punah. Hewan itu berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama yaitu melahirkan. Adapun contoh hewannya seperti kucing, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dengan cara bertelur. Adapun contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur, yang pertama ayam, bebek, dan lain-lain. Next, yang ketiga yaitu bertelur dan melahirkan. Adapun contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan yaitu ikan hiu. Nah, tumbuhan itu berkembang biak dengan biji. Biji itu terdapat di dalam buah ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Apa itu rangsangan, Miss? Rangsangan adalah sesuatu yang dapat memengaruhi kerja bagian-bagian tubuh. Contohnya, anak Miss akan menutup mata ketika melihat cahaya yang menyilaukan, atau kulit anak Miss akan memerah jika terkena panas matahari. Hewan seafood akan menyembunyikan tubuhnya jika kita menyentuh atau terkena cahaya matahari secara langsung. Dan tumbuhan putri malu akan mengatup daunnya jika disentuh. Sampai di sini anak-anak Miss paham kan? Berikut adalah tugas yang harus anak Miss kerjakan. Miss tunggu sampai 1 minggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.